Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shallallahul alaihi. Pemirsa, saudara-saudara dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua ustadz kita, alumni terbaik kita dari pendidikan ulama MUI Provinsi Sumatera Utara. Dalam bincang-bincang hari ini kita akan membahas seputar tentang pemahaman yang sangat diresahkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang mengatakan bahwa pemahaman ini adalah pemahaman Wahabi, Salafi, yang ada juga memahamkan bahwa mereka suka dengan mengkafir-kafirkan sesama umat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita berbincang pertama kali. Di sini hadir bersama kita Ustaz Muhammad Dahri Pohan, SSY, MAD, dan juga ada bersama kita Ustaz Dr. Iqbal Habibi Siregar, MPD. Dan juga nanti akan menjelaskan tentang pemahaman ini, bagaimana pandangan mereka tentang pemahaman ini, dan sebagai penjelasan kepada kita. Yang pertama kita ingin menanyakan dulu kepada Ustaz Dahri. Ini bagaimana pandangan Ustaz masalah pemahaman yang sering diserahkan oleh masyarakat, yang sering disebutkan juga dengan masalah pemahaman ini adalah pemahaman Salafi, Wahabi, atau orang yang sering mengkafir-kafirkan sesama umat Islam. Pada Ustaz, kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada moderator Al-Ustaz Muhammad Fuadi Harahap, SH, MPDI. Jadi langsung saja ingin saya memberikan sikap tentang masalah aliran ataupun mengikut pemahaman yang diambil orang melalui pemahaman Syekh, kata orang Syekh, ya, nama beliau itu Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disebut dengan paham Wahabi. Saya ingin menyampaikan mungkin dari sisi amaliyah, Ustaz. Sekarang ini munculnya beberapa tahun ini saja sebenarnya. Kalau saya melihat mungkin sekitar hitungan paling banyak itu hitungan 10 tahun ke depan ini. Sebelumnya itu tidak ada pemahaman itu. Muncul terkhusus di Indonesia kita ini. Nah, sekarang muncul amalia-amalia yang seolah-olah amalia yang selama ini dilakukan oleh masyarakat kita itu banyak yang salah. Begitu saja. Dan terkadang dianggap amalia kita itu amalia yang bisa membawa kita ke jurang neraka. Ini masalah kenapa? Dengan alasan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ponis seperti ini menurut saya ponis yang melemahkan amalia umat. Jadi ponis seperti itu melemahkan amalia umat yang selama ini orang sudah beramal, menambah amal. Apakah seperti memperbanyak zikir sehabis ba'da sholat maktubah, ataupun wirid, ataupun baca Quran,
yang mungkin di tempat-tempat yang mungkin dianggap bisa mendatangkan keberkahan, dan itu nanti dianggap syirik. Ataupun orang pakai tasbih nanti salah. Nah inilah, jadi pandangan kita Ustaz Fuadi melemahkan amaliyah yang selama ini dikerjakan oleh masyarakat kita, terkhusus di Indonesia kita ini. Saya ingin menjelaskan ini. Nah, jadi dalam masalah amaliyah ini salah satu contoh. Ini ada namanya, ini besar ini besar. Ini amaliyah yang dianggap salah oleh kaum Wahabi. Kenapa? Ini dianggap biji tasbih. Ini bukan tasbih, tapi ini biji tasbih. Namanya as-sibahah atau subhah. Dianggap ini punya dewa apa namanya itu, Siddhartha Gautama. Apalagi kalau dikalungkan seperti itu, Ustaz. Ya, dikalungkan begini dianggap ini amaliyah Buddha ini. Nah, seperti itu. Ini kan tentu satu polisi yang cukup bisa meresahkan. Ya, betul. Nah, ya. Ini yang harus kita jelaskan satu kali. Sebenarnya ini bolehkah tidak ini dipakai? Boleh. Apa tujuan sibah ini? Untuk memudahkan kita dalam berzikir saudara. Jadi kita tidak fokus lagi dengan jumlah hitungan karena sudah terhitung di sini. Tapi kita fokus dengan kalimat zikir itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi orang Wahabi menurut Ustaz Fuadi kan selalu disalahkan ini kan? Iya, betul. Ini dianggap apa namanya itu, punya orang kafir atau musyrik. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi begini, Ustaz, ada juga orang melihatkan, ada juga pemahaman masyarakat ini yang sering meresahkan mereka, yaitu tentang tidak boleh harus kita pakai celana itu harus di atas mata kaki, segala macam, sampai diatur sebegitunya. Apakah pemahaman ini bagaimana, Ustaz? Ini itu dalam masalah busana nanti. Ini saya ingin menjauh agak sedikit memperdalam masalah tadi amaliyah. Seperti saya ulang, mohon maaf, Ustaz. Ini biji tasbih saya sebutkan tadi. Ini sudah dilakukan oleh Abu Darda. Abu Darda itu ketika dia berzikir, dia memakai biji sibah dan biji kurma ajwa, Ustaz. Ketika dia berzikir, dia ambil satu, letakkan satu. Nah ini ulama salaf Abu Darda. Jadi letakkan satu. Artinya sudah dilakukan oleh ulama-ulama itu terdahulu. Nah, itu tidak tadi. Nah, jadi kemudian juga ada hadis ketika Rasulullah melihat seorang perempuan yang sedang memakai biji tasbih, Rasulullah tidak melarang, bahkan mengajarkan kalimat tasbih. Nah, itu yang penting, mengajarkan kalimat tasbih itu. Jadi ini tidak dilarang. Nah, amalnya seperti itu. Nah, masalah dengan memakai celana tadi dianggap masuk neraka kalau kita memakai celana di bawah mata kaki ataupun isbal. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis dari Abu Dawud itu, yang dimaksud dengan wa isbalun, isbal itu adalah yaitu pada komis pakaian, kemudian imamah, dan juga pada kain sarung. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itulah maka yang penting bagi kita, kalau memakai celana di bawah mata kaki celana itu tidak ada penjelasan. Memang sebaiknya kalau kita pakai sarung, sarung itu bisa sarung. Jadi kalau pakai sarung di bawah mata kaki bukan karena uyala, karena kesombongan, itu tidak ada cedera dalam masalah kajian hukumnya. Jadi itulah mungkin amaliyah kita. Nah, sebagai pandangan saya, bagaimana kita kembali menguatkan, nah ini yang penting saya, menguatkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah masyarakat kita melalui apa? Kajian-kajian ataupun kajian menggunakan kitab-kitab turos dan memperkenalkan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, itu penting, ataupun yang bermadzhab yang lain tapi dalam koridor ulama imam madzhab itu yang penting. Nah, karena yang lain ini menolak bermadzhab. Mungkin itulah pandangan dari saya, nanti ditanya. Oke, baik. Baik, Ustaz, tadi itu sudah jelas bahwa tasbih apalagi tadi yang berzikirlah itu, bahwa pemahaman seperti itu adalah
sudah pernah dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Bahkan ulama-ulama melakukan itu adalah ulama-ulama yang sudah diakui keilmuannya. Baik Ustaz, yang selanjutnya ini kepada Ustaz Iqbal Habibie. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz masalah pemahaman seperti ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ba'd. Ustaz Muhammad Dahri, mohon MAG selaku narasumber kita yang terhormat, Ustaz Muhammad Fuadi Harahap MPD selaku pembawa acara, dan saudara-saudara hadirin dimanapun berada. Baik, terkait dengan satu kelompok yang menamakan diri dengan Salafi atau Wahabi. Nah, sesungguhnya yang harus kita pahami, pertama, dalam beragama ini ada 3 klasifikasi manusia. Yang pertama, ada kelompok orangnya yang terlalu keras dalam menyikapi perbedaan pendapat, yang keras dalam melaksanakan amal-amal dalam beragama. Kemudian kelompok yang kedua, ada yang terlalu lemah, terlalu longgar menyikapi agama ini sehingga semuanya boleh. Yang pertama tadi, asal tak cocok dengan dia, tak cocok dengan yang dia pahamkan, salah, itu adalah paham yang keras sekali. Kemudian ada paham yang terlalu longgar, semua sudah dibolehkan. Nah, ini 2 paham ini sesungguhnya tidak baik dalam agama kita. Nabi SAW bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, tidak berlebihan, tidak juga terlalu lemah. Terkait dengan paham yang kita sebut tadi sebagai paham Wahabi atau mereka menisbahkan diri kepada ulama-ulama yang dulu yaitu salaf, mereka katakan diri mereka dengan paham salafi. Ini sebenarnya sudah dibantah oleh Profesor Dr. Syekh Ali Jumu'ah. Dia tulis sebuah buku namanya Al-Mutasyaddidun, yaitu orang-orang yang berpaham ekstrim dalam beragama. Nah, jadi kalau melihat sikap saudara-saudara kita, yang harus kita pahami, saudaraku, saudara-saudara yang ikut dengan manhaj salaf ini, ingatlah firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja kita semua orang-orang yang beriman ini bersaudara. Jadi di negeri kita ini Islam sesungguhnya ada di abad yang pertama. Duluan orang yang tak Islam mengisi negara kita. Ya, negara Republik Indonesia ini dulunya orang-orang yang pertama di sini tak beragama Islam. Tapi kemudian datanglah dari Mekah orang-orang Arab ke Indonesia ini melalui perdagangan, kemudian menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kaum Muslim dengan ajakan-ajakan itu bersyahadat. Dari Aceh itu bersyahadat, raja di Aceh kemudian bersyahadat, dan kemudian rakyat-rakyatnya itu kemudian ikut bersyahadat. Nah, jadi mereka datang ke negeri ini mengajak supaya bersyahadat. Jadi janganlah sekarang ini yang sudah bersyahadat malah dikatakan menjadi orang yang keluar dari keislaman. Sesungguhnya kita bersaudara, orang-orang yang beriman ini bersaudara. Masalah misalnya dalam kitab-kitab fikih, dalam masalah fikih yang tak sama itu adalah hal yang furu'iyah. Jadi kalau yang furu'iyah dalam masalah fikih tidak masalah, disinilah ikhtilaf yang kemudian menjadi rahmat bagi kita semuanya. Jadi saya merasa bahwa paham salafi yang sekarang ini kurang menggunakan ilmu alat dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pemahamannya itu semuanya secara tekstual.
Jadi hadis Nabi, ayat Nabi tidak semuanya harus dipahamkan dengan tekstual, tetapi harus juga kita sandingkan dengan pahaman yang kontekstual. Jadi kalau pada masa Nabi sahabat disebut sadari tadi menggunakan biji kurma, nah sekarang bertasbih membuat seperti ini menggunakan, tidak ada masalah. Masalah teknis, apakah harus dengan jari, dengan batu, dengan alat-alat yang tidak masalah. Yang penting yang diucap itu tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kecuali berubah, dia menggunakan alat seperti ini yang dianjurkan bertasbih, tapi yang dirubah kalimatnya bukan subhanallah, hambeng, 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 hambeng. Nah itu baru. Jadi isinya sebenarnya sama. Kita ingin menghadapkan ridha Allah, berzikir, bertasbih. Masalah teknis itu yang harus kita sikapi dengan lapang dada. Kita semua misalnya ketika mendengar adzan ke masjid sama-sama. Nah, masalah ke masjidnya ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik sepeda angin, ada yang jalan kaki, terserah, itu teknis. Ada yang masuk dari pintu depan, pintu muka, pintu belakang, tidak masalah. Yang penting tanda di atas dia. Nah, jadi teknis ini dalam beragama tidak hanya satu, jadi boleh dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi tujuan orang yang mendengar adzan tadi masuk ke dalam masjid. Tujuan kita beragama ini mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak sama itu hal yang biasa saja. Baik saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, itulah penjelasan Ustaz kita tentang pemahaman yang meresahkan di masyarakat kita. Baik itu ada yang menjelaskan bahwa mereka mengaku Wahabi, Salafi, atau yang sering mengkafirkan saudara kita semuslim. Menjelasnya adalah dalam masalah furu'iyah kita harus saling menghargai. Oleh karena itu mari kita jaga ukhuwah kita sama kita, karena ukhuwah ini penting kita jaga. Apabila kita berpecah hanya gara-gara masalah furu'iyah, maka akan mudahlah orang atau orang yang di luar kita mengobok-obok kita atau menghancurkan Islam ini. Saudara dimanapun Anda berada, Ustaz kami, Ustaz Iqbal, Ustaz Bahrin, terima kasih penjelasannya ini. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan juga menjadi ilmu kepada kita, supaya kita bisa memahami kondisi atau pemahaman yang sedang banyak terjadi di masyarakat kita, khususnya kita di Kota Medan atau juga di Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.